warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Tema kita kali ini adalah peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Ini adalah tematik kelas 5, tema 7, subtema 2, muatan pelajaran IPS. Coba kamu lihat bagian yang berikut. Proklamasi kemerdekaan ada tanggal-tanggal pentingnya, yaitu tanggal 9, 14, 15, 16, dan 17 Agustus. Kira-kira setiap tanggal itu ada peristiwa apa ya? Tanggal 9 Agustus 1945. Pada 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat berangkat ke kota Dalat, Vietnam untuk membicarakan tentang rencana kemerdekaan Indonesia dengan Jenderal Terauchi yang menjanjikan kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Dari pertemuan itu terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, setelah pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Hirohito memerintahkan kepada seluruh pasukan Jepang agar menghentikan perang dan mengakui kekalahan. Sultan Syahrir datang menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena ia mendengar bahwa Jepang sudah kalah. Tanggal 15 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan pertemuan dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 17, Jakarta. Para pemuda ingin agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, kedua pemimpin tersebut menolak. Mereka menginginkan proklamasi kemerdekaan dimusyawarahkan terlebih dahulu di dalam sidang PPKI. Tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Para pemuda mendesak kedua tokoh itu untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Setelah perundingan antara Mr. Ahmad Subarjo, wakil dari golongan tua, dengan Wikana Yusuf Kuanto, wakil dari golongan muda, disepakati Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Naskah itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediaman beliau di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu diawali dengan pembacaan teks proklamasi, disusul dengan pidato dan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Setelah upacara proklamasi kemerdekaan selesai, para pemuda dan pers menyebarluaskan berita bahagia tersebut. Pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk membentuk susunan pemerintahan beserta alat-alat kelengkapan negara. Hasil rapat yaitu 1. UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. 3. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional. 4. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden. 5. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 daerah provinsi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, terjadi beberapa pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan, antara lain peristiwa 10 November 1945, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa atau Palagan Ambarawa, pertempuran di Bandung atau dikenal dengan Bandung Lautan Api. Peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945 pagi, tentara Inggris melakukan serangan besar-besaran ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya. Inggris ingin mengambil alih kekuasaan Jepang di Indonesia. Nama Bung Tomo sangat berpengaruh dalam pertempuran yang memakan waktu hingga 3 minggu ini. Bung Tomo melalui siaran radio terus mengobarkan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara pejuang Indonesia dan penjajah Jepang. Mendengar Jepang kalah dalam Perang Dunia, para pemuda berusaha melucuti senjata tentara Jepang. Tentara Jepang menolak. Pada tanggal 15 Oktober 1945 hingga 20 Oktober 1945, tentara Jepang menyerang pusat kota Semarang dan kampung-kampung di Semarang. Pertempuran Ambarawa atau Palagan Ambarawa. Pertempuran ini terjadi karena tentara sekutu mencoba melucuti senjata Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan membuat kekacauan. Sejak tanggal 23 November 1945, mulai terjadi tembak-menembak antara tentara Indonesia dan tentara sekutu dibantu tentara Jepang. Tentara Indonesia dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Kemenangan ini diabadikan dengan monumen Palagan Ambarawa. Pertempuran di Bandung atau Bandung Lautan Api. Pertempuran ini terjadi karena tentara Inggris ingin menjadikan Bandung Utara sebagai markas strategi militernya. Akhirnya Tentara Republik Indonesia atau TRI, yang dulu disebut dengan TKR, melakukan operasi Bumi Hangus, yaitu membakar Bandung agar tidak bisa dikuasai oleh Inggris. Pada tanggal 24 Maret 1946, Bandung sengaja dibakar. Dalam kondisi Bandung terbakar, terjadi pertempuran antara tentara Inggris dan TRI. Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda dan berusaha mendapatkan pengakuan kemerdekaannya pada konferensi Meja Bundar atau KMB di kota Den Haag, Belanda.
KMB diadakan tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Dari pihak Indonesia diketuai oleh Dr. Andes, Muhammad Hatta, dan dari pihak Belanda diketuai oleh Marsevin. Perundingan berakhir dengan keputusan 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Nah, jadi dulu pihak Belanda menyebut kita dengan Republik Indonesia Serikat. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditangguhkan setahun kemudian. 3. RIS akan bekerja sama dengan Belanda dalam suatu Uni Indonesia-Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsesi, dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan. 5. Semua utang Hindia Belanda harus dibayar RIS. 6. TNI menjadi inti tentara RIS dan berangsur-angsur akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, anakku, kira-kira apa yang sudah kamu lakukan untuk menghargai jasa para pejuang kemerdekaan ya? Sampai sini dulu video Bu Guru. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.